Pernahkah kamu bertemu seseorang dan langsung tahu kalau mereka adalah orang yang tepat untukmu? Kuharap kusadar itu lebih cepat agar usia remajaku tak dipenuhi oleh drama dan patah hati. Tapi kita hidup dan belajar ya kan? Lebih baik terlambat daripada tidak. Ngomong-ngomong, aku Versali dan usiaku 24 tahun. Semua berawal 14 tahun yang lalu saat aku pindah ke New York dan mulai masuk ke sekolah baru. Waktu itu, aku mengira kalau pindah dari kampung halamanku di Prancis ke New York bukanlah hal besar. Ibu dan aku sangat bersemangat dan sangat yakin ini akan mengubah hidup kami. Memang demikian adanya, tapi bukan dengan cara yang pernah kubayangkan. Pada hari pertamaku di sekolah yang baru, ibu memaksa mengantarkanku ke sekolah. Saat kami tiba, aku mencium kedua pipi ibuku lalu melambaikan tangan. Ibu bercanda kalau dia akan menghabisi semua anak yang berani macam-macam denganku. Aku memang merasa agak pemalu tapi kukira ibu hanya bercanda, tapi ternyata tidak. Saat makan siang, aku duduk di sembarang meja, lalu tiba-tiba cewek ini muncul dan berkata, "Kamu pikir kamu sedang apa, duduk di meja kami?" Aku bahkan tak sempat menjawab sebelum diambilnya nampan makan siangku lalu melemparnya dari meja menuju tempat sampah. Aku bilang, "Minggir," katanya. "Semua orang menatap kami sekarang." Aku sangat jengkel dan aku hanya menutup wajahku. Aku tak mau jadi anak cengeng di depan semua orang-orang baru ini. Tapi aku tak tahan, air mataku mulai jatuh. Kemudian hal yang gila terjadi. Ada suara menggelegar di kantin mengatakan, "Menjauh darinya." Berikutnya aku merasa ada tangan yang meraih tanganku. Dan saat aku mendongak, seorang cowok tampan berdiri di sana menatapku lalu mengangkatku berdiri. "Permisi," cewek itu mulai. Tapi cowok itu melanjutkan, "Kamu ini kenapa? Apa ada skrupmu yang longgar atau bagaimana? Sikapmu sangat menjijikkan, membuatku ingin muntah. Kamu membuatku jijik dan aku tidak mau berteman dengan orang sepertimu." Dia berdiri di sana dengan mulut terbuka lebar saat cowok itu menggandeng tanganku dan berjalan pergi. Aku mendengar cemoohannya di belakangku, tapi ekspresi wajahnya tampak seakan dia telah kalah. Kurai tangannya dan mengikutinya keluar kantin, dan itulah saat dia memperkenalkan diri sebagai rider. Kami duduk di luar, dan dia bertanya apa aku baru di sekitaran sini, lalu kemudian dia bilang dia suka aksenku. Dan dia bahkan menawariku separuh dari roti baguette dan berkata, "Hei, ayolah, yang ceria, aku akan jadi temanmu, oke?" Bagian terbaiknya adalah cewek yang merundungku itu suka sekali padanya. Jadi bisa saja dia semakin marah padaku saat ini, tapi aku sama sekali tidak peduli. Setelahnya, aku bahkan tak ingat kapan kami berdua terpisah. Seolah pinggang kami ini rekat dan kami lakukan apapun bersama-sama. Dan aku mengajarinya cara memanggang pastriku yang terkenal. Kami ini bagai tim impian. Dia sering membuatku tertawa dan membantuku jadi lebih percaya diri. Hari demi hari aku tahu aku ingin jadi lebih dari sekedar temannya, tapi aku tak berani beritahu dia itu. Lalu ulang tahunku yang ke-12 pun tiba, dan ibuku memberiku sebuah buku harian. Ibu menyuruhku menuliskan semua pemikiranku, dan bahkan siapa gebetanku, jadi aku bisa menjadikan itu kenangan di suatu hari nanti. Lalu ibu mengedipkan mata padaku dan beranjak pergi. Ibu ini ngomongin apa sih? Aku tak punya gebetan, ya kan? Oke, aku ini bercandain siapa sih? Aku sangat naksir pada Ryder. Setiap kali aku melihatnya, rasanya ada jutaan kupu-kupu di perutku. Dan aku bangun setiap hari dengan penuh semangat karena aku tahu aku akan bertemu dengannya. Lalu kemudian tiba saatnya diadakan dansa di sekolah kami dan teman-temanku menggodaku kalau aku sebaiknya pergi dengan Ryder. Aku terus memberitahu mereka kalau dia hanyalah temanku, tapi aku tak bisa membohongi mereka. Mereka bisa melihatku dengan jelas. Kemudian di hari itu, Ryder mengundangku ke rumahnya main video game dan saat kami bermain bersama, dia berkata, "Hei, kamu mau pergi dansa denganku?" Aku tak percaya ini. Jantungku berdebar di dada, tapi aku berusaha tetap tenang dan berkata, kukira boleh saja. Dan apa yang kalian tahu? Kami sangat bersenang-senang di tempat dansa itu. Aku yakin berada di langit ketujuh dan setelahnya keputusanku untuk membuat jurnal tentang hal itu di buku harianku. Aku tak akan pernah ingin melupakan malam itu. Jadi, kutuliskan halaman demi halaman tentang bagaimana Ryder membuatku bahagia dan betapa aku sangat mencintainya. Aku tak tahu kalau segalanya akan berubah. Beberapa hari kemudian Ryder datang ke rumahku dan segera aku melihatnya, tersungging senyum lebar di wajahku. Tapi dengan cepat senyuman itu pudar saat Ryder berkata ada hal yang ingin dikatakan padaku. Aku punya berita buruk. Aku dan keluargaku akan pindah ke London dalam bulan ini. Ini bercanda kan? Ayolah jangan main-main, kataku menyembunyikan kekhawatiranku dalam suaraku. Tapi dia tetap diam dan sebab itu aku paham dia tidak sedang bercanda. Aku tak bisa menahan tangis, dan Ryder hanya mengelurkan tangan lalu mendekapku di pelukannya, menenangkanku. Dia bilang padaku semua akan baik-baik saja, dan kami akan tetap berkomunikasi.
Tapi aku merasa seluruh duniaku runtuh di sekitarku. Ini adalah berita terburuk dalam hidupku. Kami memutuskan untuk menjadikan bulan terakhir kami bersama paling menyenangkan yang pernah dijalani. Kami pergi berselancar, main skateboard, melihat bintang dan bahkan karaoke. Aku tak ingin bulan itu berakhir, tapi tentu saja demikian. Di malam terakhir kami bersama, kami mengadakan pesta tidur dan begadang sepanjang malam menunggu matahari terbit. Ketika tiba saatnya untuk berpamitan, dia memberiku sebingkai foto kami berdua dan berkata jika aku merasa sedih, aku bisa melihatnya dan ingat masa-masa bahagia itu. Aku ingin memberitahunya perasaanku, tapi aku tak bisa. Dan akhirnya dia pergi dan aku sangat sedih sampai berlari ke lantai atas dan menutupi diriku di bawah selimut lalu menangis. Kemudian malam itu, seperti biasanya, aku hendak menulis hariku di buku harianku tapi buku harianku itu tidak bisa ditemukan. Aku berteriak pada ibuku dan menyalahkannya, tapi ibu hanya berkata mungkin aku lupa meletakkannya di mana. Sekarang aku tak punya rider dan buku harian. Hidupku menyebalkan. Musim panas cepat usai dan tiba waktunya untuk masuk SMA. Meskipun aku punya teman-temanku, hidup tidaklah sama tanpa rider. Tapi hidupku terus bergulir dan akhirnya aku berusaha untuk melanjutkan hidup tanpa rider. Teman-temanku memberitahuku kalau cowok bernama Lukas ini selalu naksir padaku dan mungkin sebaiknya aku beri dia kesempatan. Ya, tak lama kemudian kami mulai berpacaran, dan meskipun aku tak punya koneksi khusus padanya seperti halnya aku dengan Ryder, itu masih menyenangkan, dan itu mengalihkan pikiranku dari banyak hal. Kini 7 tahun telah berlalu, dan aku dengan Lukas masih bersama. Hubungan ini tidaklah hebat, tapi aku mendapat pekerjaan impianku dan tinggal di apartemen impianku. Jadi aku tak bisa terlalu banyak mengeluh. Lagi pula, Ryder sudah berlalu pergi dari pikiranku. Kuputuskan ini sudah waktunya untuk meningkatkan hubunganku dengan Lukas. Jadi suatu malam ku beritahu padanya kalau aku lembur lalu memesan trip kejutan ke Paris. Saat sampai di rumah, aku sangat bersemangat untuk beritahu Lukas. Jadi aku lari ke kamar kami. Dan betapa mengerikannya ku temukan dia berbaring di ranjang kami sedang mencium gadis lain. Awalnya mereka bahkan tak tahu keberadaanku. Jadi aku berteriak, "Kalian sedang apa?" Nah, itu berhasil menyita perhatian mereka. Lalu gadis itu pergi kabur. Kukira Lukas akan minta maaf tapi dia hanya berkata, "Kamu berharap apa? Kamu tak akan berikan padaku apa yang aku mau dan kamu membuatku menunggu untuk menikah." Lalu dia bergegas keluar dari ruangan dan berkata, "Aku bisa dapatkan gadis manapun yang ku mau." Aku sangat terkejut. Aku langsung bersimpuh ke lantai dan berurai air mata. Akhirnya, dia tunjukkan padaku sosok aslinya jadi aku mengusirnya. Minggu-minggu berikutnya adalah yang terberat dalam hidupku. Lebih buruk daripada saat Ryder pindah ke London. Aku merasa sangat bodoh sudah menyia-nyiakan begitu banyak waktu dengan Lukas. Suatu malam saat aku sedang bersedih, dan tiba-tiba aku ingat bingkai foto yang Ryder telah berikan padaku. Aku mengeluarkannya dari bagian belakang lemari pakaianku dan mendekapnya dekat jantungku. Teman-temanku menelponku, mencoba mengajakku pergi bersama. Mereka lakukan apa saja untuk membantu membangkitkan moodku, tapi aku tidak tertarik. Aku hanya butuh waktu untuk sendiri mencerna semuanya. Aku berpikir kenapa satu-satunya orang yang ingin kutemui saat ini adalah Ryder. Tapi di mana dia berada? Bagaimana kabarnya? Aku sama sekali tak tahu. Minggu yang menyedihkan lainnya berlalu. Aku sedang bersantai di sofa, menatap kosong ke arah TV dengan bosan saat tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Aku membukanya dan ya Tuhan, Ryder berdiri di sana. Apakah ini sungguhan ataukah aku berhalusinasi? Aku sangat terkejut, aku langsung melompat ke pelukannya dan tak ingin melepasnya. Kami pasti sudah berdiri di sana berpelukan lama sekali. Lalu kemudian Ryder berkata, "Aku punya sesuatu yang kamu miliki." Saat aku melepaskannya, dia sedang memegang buku harianku. Ternyata Ryder telah berkomunikasi dengan ibuku. Dan saat dia memberitahunya tentang pacarku yang selingkuh, dia putuskan untuk datang ke New York dan menghiburku. Dan kemudian aku tersadar, dia yang mengambil buku harianku. Apa dia sudah membacanya? Ya, dia lakukan itu. Dan dia bilang itulah kenapa dia datang menemuiku karena dia ingin membicarakan tentang semua itu. Wajahku merona sekali, lalu kemudian dia berkata, "Aku selalu mencintaimu, Vi, bahkan saat kita masih kecil. Aku tak pernah berhenti memikirkanmu dan aku ingin bersamamu." Kemudian dia mendekat dan menciumku, dan aku bersumpah waktu seakan berhenti. Ku nantikan momen ini sepanjang hidupku. Minggu itu seakan dipenuhi dengan ciuman dan perbincangan serta mengisi waktu yang hilang. Dia cerita tentang mantan-mantan pacarnya, dan ku ceritakan tentang Lukas dan perselingkuhan itu. Kemudian ku kumpulkan nyali dan bertanya apa dia mau pergi ke Paris denganku, mengingat trip itu sudah kupesan. "Tentu saja," dia berkata ya, dan minggu berikutnya kami terbang ke sana dan menghabiskan pekan terhebat sepanjang hidup kami. Kami pergi ke Menara Eiffel, dan bahkan mengunjungi lingkungan lamaku tempat aku dibesarkan. Sungguh menakjubkan. Lalu kemudian suatu hari Ryder berkata dia harus lakukan pekerjaan dan menyuruhku pergi memanjakan diri di spa setempat. Saat aku selesai, ku terima sebuah pesan darinya memintaku menemuinya di atap hotel kami. Dia memang seromantis itu.
Aku kembali ke kamar hotel terlebih dahulu, di mana dia telah letakkan gaun hitam berkelip untuk kupakai. Kemudian aku naik menuju ke atap. Aku tak percaya ini. Ada hampir sekitar 1000 mawar ditata membentuk jalan setapak. Dan di ujung jalan itu ada rider yang mengenakan setelan jas. Aku mencintaimu, Vi, dia mulai berkata. Sejak dulu, dan aku tak bisa bayangkan hidup tanpamu. Maukah kau menikah denganku? Aku terkesiap kaget dan meneriakkan ya dengan suara terkencang. Aku mencintainya semenjak aku kecil dan kini mimpiku untuk bersama selamanya akhirnya jadi nyata. Kurasa butuh beberapa waktu bagi kami hingga sampai di titik ini. Tapi bagian terbaik dari hidup biasanya layak untuk dinantikan. Benar kan? Hei kamu, berhenti berdiri di sana dan bersihkan lokerku. Kamu ditakdirkan menjadi pembantu, sama seperti ibumu. Tiba-tiba, sekelompok anak tertawa dan aku terdiam. Aku menoleh ke belakang, bertanya-tanya bagaimana mereka mengetahui rahasiaku. Tapi kemudian aku sadar mereka sedang mengejek cewek lain. Phew, sungguh melegakan. Sekolah baru ini tampak intens, dan ketika aku masuk ke dalam kelas, 3 teman sekelas baruku tidak berhenti menatapku. Tetapi aku mengabaikan mereka. Namun saat makan siang, salah satu dari mereka mendatangiku dan berkata, "Sepertinya keluargamu sangat kaya, ya kan?" Aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi aku hanya menjawab dengan, tidak, mereka biasa saja." "Kenapa?" Dia meninggikan suaranya. "Beraninya kamu mencoba duduk di sini? Ini meja kami. Pindah!" Aku langsung bangkit dan berlari menuju kursi kosong di meja sudut. Saat itulah seorang anak memberitahuku bahwa ketiga anak kaya itu adalah Brand, Sophia, dan Jasmine. Dia bilang cara terbaik menghindari masalah adalah menghindari mereka dengan cara apapun. Karena orang tua mereka pada dasarnya mendanai seluruh sekolah, sehingga semua orang harus menghormati mereka. Tapi aku tak bisa menghindarinya. Karena keesokan harinya, Sophia berlari ke arahku dan berkata, "Kenapa kamu merahasiakan keluargamu? Ayo, ceritakan." Aku panik. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan hal itu padaku? Tapi kemudian Jasmine muncul dan berkata, "Hei, tas yang kamu pakai kemarin sudah terjual habis. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" Oh, benar. Mereka mungkin membicarakan postingan Instaku kemarin. Jadi aku berkata, "Oh, ayahku membelikannya untukku di Paris." Mata Sophia melebar dan berkata, "OMG, keren sekali. Kenapa kamu tidak memakainya hari ini?" Sial. Mereka akan menangkap basah. Aku harus berpikir cepat. Orang tuaku tidak ingin aku pamer, jadi mereka bilang aku tidak boleh membawanya ke sekolah. Sophia dan Jasmine tertawa terbahak-bahak dan mengatakan keluargaku terdengar keren, tapi aneh. Andai saja mereka tahu yang sebenarnya. Tas itu bahkan bukan punyaku. Itu hanya dari pekerjaan modeling yang aku lakukan untuk mendapatkan uang saku tambahan. Faktanya, orang tuaku sangat miskin. Ibuku bekerja sebagai pembantu dan ayahku adalah seorang satpam. Jelas sekali, aku tidak mampu membeli tas desainer mewah. Tapi anak-anak kaya tidak perlu mengetahui hal itu. Ya kan? Saat makan siang, aku melihat mereka berjalan menuju mejaku. Dan Brand berkata, "Apa pekerjaan orang tuamu? Beritahu saja kami tidak akan memberitahu siapapun." Aku memberitahu mereka bahwa ayahku adalah seorang CEO sebuah perusahaan fashion besar. Dan ibuku bekerja di Kementerian Luar Negeri. Aku tidak bangga dengan kebohonganku. Tapi jika harus diperlakukan seperti cewek yang kulihat di hari pertamaku di sekolah ini, dan aku tidak menginginkan itu sama sekali. Mereka semua tampak kagum, dan Jasmine berkata, "Sekarang jadi masuk akal kenapa kamu sangat cantik dan pintar." Kemudian Brand melompat dan berkata, "Tapi kenapa kamu menjadi anak penerima beasiswa? Aku hanya tersenyum dan diam. Aku tidak bisa memikirkan kebohongan yang baik, dan tidak ingin melanjutkannya lebih jauh. Aku pikir mereka akan meninggalkanku sendirian setelah itu, tetapi mereka terus mendekatiku, dan bahkan mulai memintaku untuk bergabung dengan mereka di meja anak-anak kaya mereka. Aku tidak bisa menolaknya, tapi saat mereka mengajakku jalan-jalan di akhir pekan, aku membuat alasan. Bukan karena aku tidak ingin bergabung, tapi karena tidak ada jalan lain, aku tidak punya uang. Aku bahkan tidak berani bertanya kepada orang tuaku, karena mereka bekerja keras untuk menabung biaya kuliahku. Aku sangat takut kebohonganku akan terbongkar. Jadi setiap kali aku menjadi model untuk hal-hal kelas atas, aku akan memposting foto ke Instaku. Suatu kali aku membagikan fotoku sedang memakai sepatu hak super mahal dan memberi judul, "Terima kasih ayah, aku menyayangimu." Kadang-kadang aku bahkan membawanya ke tingkat berikutnya dan mengedit foto perjalanan sehingga kelihatan seperti aku menghabiskan akhir pekan di Paris. Dan suatu kali aku bahkan melakukan Photoshop saat aku sedang mengendarai Lamborghini. Memang itu butuh usaha,
tapi itu lebih baik daripada diejek karena miskin. Seperti yang terjadi padaku di sekolah terakhirku. Aku tak bisa mengulanginya lagi. Suatu kali aku memutuskan untuk pergi berbelanja dengan mereka. Dan sungguh gila melihat mereka membeli segala sesuatu yang terlihat tanpa memikirkannya. Aku bahkan tak bisa memimpikan kehidupan seperti itu. Tapi ketika kami sampai di toko tas, Jasmine menunjuk ke sebuah tas yang kelihatan mewah dan mengatakan dia membelinya kemarin. Lalu dia bertanya padaku, "Kamu mungkin sudah memilikinya, kan?" Aku hanya nyengir dan berkata, "Yap, ibuku membelikannya untukku terakhir kali dia berada di Milan." Tapi kemudian Jasmine berkata, "Hore, oke keren. Jadi ayo kita berdua memakainya di hari Senin, semua orang akan iri." Akhir pekan itu aku merasa mual. Aku harus membeli tas itu. Aku memutuskan membongkar celenganku. Tapi ketika sampai di toko, aku sadar aku hanya punya 1/10 dari jumlah yang dibutuhkan. Aku sangat terkejut. Siapa yang menghabiskan uang sebanyak itu untuk tas? Saat aku berdiri di sana, seorang wanita masuk dan membelinya tanpa ragu-ragu. Kenapa ini begitu mudah bagi orang kaya? Aku memutuskan untuk mengikutinya hanya karena penasaran dan melihatnya pergi ke kamar kecil. Aku tidak percaya. Dia meninggalkan tas barunya di dekat wastafel, lalu masuk ke dalam bilik. Aku melihat sekeliling dan tidak ada siapa-siapa. Jadi aku segera mengambil tas dan berjalan keluar kamar kecil. Aku mengabaikan rasa bersalah karena mencurinya dan pulang ke rumah. Yang terpikir olehku hanyalah apa yang akan terjadi jika aku berangkat ke sekolah pada hari Senin tanpa membawa tas. Tapi begitu aku sampai di kamarku, penyesalan itu menggerogotiku. Apakah aku akan masuk penjara jika mereka mengetahuinya? Orang tuaku akan membunuhku. Ya, Senin pagi tiba dan aku dengan bangga memakai tas baru aku ke sekolah. Brand, Jasmine, dan Sophia sangat kaget dan bilang kalau punyaku versi edisi terbatas, yang harganya 2 kali lipat dari harga normal. Ini membuatku semakin merasa bersalah. Tapi dari penampilanku sepanjang hari, itu sepadan. Semua orang melihatku sebagai salah satu anak kaya sekarang. Sebentar lagi liburan musim panas. Dan Brand bilang dia punya rumah liburan di Hawaii. Dan menyarankan agar kami pergi bersama selama 1 minggu. Aku tidak akan mampu membayarnya. Jadi aku berbohong dan mengatakan aku harus pergi ke Paris bersama ayahku untuk acara khusus. Tapi kemudian Jasmine bilang orang tuanya sedang pergi. Jadi kami bisa mengadakan pesta di rumahnya akhir pekan itu. Dia menyarankan agar kami berdandan dan mengatakan dia tidak sabar untuk melihat pakaian yang aku pakai di luar sekolah. Oh, tidak. Aku takut akan hal ini. Brand bilang akan menjemputku di rumah dan mengantarku ke sana. Tapi aku malah menyuruhnya menemuiku di sekolah. Karena orang tuaku sangat galak. Ya ampun, semua kebohongan ini membuatku merasa lelah. Tapi aku tak mungkin membiarkan mereka melihat rumah tuaku yang bobrok. Apalagi aku sudah berbohong dan bilang ke mereka kami tinggal di villa yang memiliki kolam renang dan lapangan golf. Kebohonganku menjadi masalah besar. Maksudku, dari mana aku bisa mendapatkan gaun itu? Aku berbaring di sana mengkhawatirkan hal itu. Dan tiba-tiba aku mendengar orang tuaku berbicara di kamar mereka. Ibuku bilang dia akhirnya punya cukup uang untuk menyekolahkanku ke perguruan tinggi. Dan bertanya pada ayahku apakah dia bisa menyimpannya di bank besok karena dia harus bekerja di suatu pesta. Lalu dia bilang dia menyimpannya di lemari agar aman. Aku memikirkannya untuk sementara waktu. Maksudku, uang itu untukku, kan? Jadi, apa salahnya jika aku memakainya sekarang? Keesokan paginya, aku menyelinap ke kamar mereka dan mengambil semua uang itu. Dan bergegas ke mall untuk membeli gaun ungu cantik dan sepatu berkilau. Ini benar-benar kehidupan yang layak aku dapatkan. Setelah itu, aku naik Uber ke sekolah tempat Brand, Jasmine, dan Sophia menjemputku. Aku mendapatkan sejuta panggilan tidak terjawab dari ibu dan ayahku, tapi aku mengabaikannya dan mematikan teleponku. Aku hanya ingin menikmati hidup sehari penuh seperti anak orang kaya sejati. Brand mengantar kami menuju Hamptons Country Club, dan aku tidak percaya. Keluarga Jasmine adalah pemilik tempat ini. Wow! Ketika kami tiba, seorang pelayan datang. Tapi Brand bersikap kasar padanya. Dia berteriak padanya dan berkata, "Hei, mobil ini berharga 4 juta dolar. Kalau ada satu goresan sekecil apapun, kamu harus membayarnya seumur hidup." Aku berbalik untuk melihat reaksi pelayan itu. Lalu rahangku hampir menyentuh lantai. Itu ayahku. Dia melihatku dan tampak terkejut, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kami pergi. Kami nongkrong sebentar di country club. Lalu sore harinya, kami berkendara ke rumah Jasmine. Tempatnya gila. Dia memiliki lapangan tenis, bioskop sendiri, dan aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak mobil yang dimiliki keluarganya. Kami duduk dan makan di ruang makan. Dan aku bercanda. Tidak ada 4 pelayan yang menunggu untuk melayani kami. Kami masing-masing punya milik kami sendiri.
Aku terlalu sibuk untuk terkejut hingga menyadari pelayanku berjalan ke arahku. Tapi kemudian aku mendengar suara yang kukenal. Sayang, apa yang kamu lakukan di sini? Mama, aku merasa ngeri. Pesta yang dia sebutkan kemarin, ini pestanya. Oh tidak, ini bencana. Jasmine tampak terkejut dan berkata, kamu kenal dia? Jadi aku berkata, oh dia dulunya adalah pembantu di rumah kami. Ibuku tampak hancur dan berkata, seorang pembantu? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Kemudian Jasmine kesal dan berkata, jangan berani-berani bicara begitu ke tamuku. Pergi dari hadapanku. Ibuku lari, hampir menangis, dan selama beberapa saat berikutnya, Brand dan Sophia juga memperlakukannya dengan sangat buruk. Brand bahkan memintanya untuk membersihkan sepatunya. Ibuku diperlakukan seperti ini semua karena aku. Aku bisa melihat dia benar-benar kesal. Dan tanpa sengaja dia menjatuhkan sedikit saus ke gaun Jasmine. Lalu Jasmine jadi sangat marah. Dia mendorong ibuku dan berteriak, apa kamu gila? Tahukah kamu berapa harga gaun ini? Ya, itu saja. Aku sudah muak. Aku berlari dan membantunya berdiri. Mama, kamu baik-baik saja? Mama? Jasmine, Brand, dan Sophia semuanya berteriak. Jadi aku berkata, ya, dia adalah ibuku. Dan beraninya kamu memperlakukan dia seperti itu. Air mata mengalir di pipiku, dan aku merasa sangat terhina. Tentu saja, mereka mengusir kami, dan Jasmine bahkan melemparkan uang $10 kepada kami dan berkata, ambillah, kembalilah ke rumahmu yang rusak. Kamu membuat udara sekitar kami bau. Aku tidak bisa berhenti menangis. Persis seperti cara mereka memperlakukan cewek itu pada hari pertamaku di sekolah. Aku tidak punya banyak pilihan selain mengatakan yang sebenarnya kepada orang tuaku. Bahwa aku telah berbohong kepada semua orang, mencuri tas, dan bahkan mencuri uang mereka hanya agar aku bisa berpura-pura menjadi kaya. Aku belum pernah merasa begitu malu sepanjang hidupku, terutama setelah semua yang orang tuaku lakukan untukku. Butuh beberapa waktu, namun mereka akhirnya memaafkanku. Dan kami pindah ke kota kecil di pedesaan, sehingga aku bisa mulai bersekolah di sekolah baru. Aku tidak ingin melihat anak-anak kaya itu lagi. Sekarang aku bekerja keras untuk menyelesaikan sekolah dan menabung cukup uang untuk kuliah. Dan aku sadar bahwa menjadi kaya bahkan tidak membuatku bahagia. Keluargaku mungkin miskin, tapi mereka adalah orang-orang paling baik yang pernah aku temui. Dan kalian tidak akan bisa membelinya di toko desainer manapun. Jadi datanya harus dikumpulkan paling lambat hari Jumat agar kita bisa... Aku menundukkan kepalaku dan memasukkan pretzel ke dalam mulutku. Dani, kamu makan? Bosku balas menatap ke arahku. Aku menyeka mulutku ke punggung tanganku dan dengan pipi penuh makanan teredam. Tidak, tentu saja tidak. Ternyata di tengah rasa penasaranku untuk memakan pretzel yang enak, asin, dan renyah, saat rapat kerja, aku lupa mematikan mikrofon. Ups. Hei, jadi aku Dani, dan aku jatuh cinta dengan makanan. Kalian tanya kenapa? Ya, makanan satu-satunya hal yang selalu ada untukku. Di saat senang dan sedih, makanan tidak pernah mengecewakanku. Yang diperlukan hanyalah hamburger dengan keju ekstra, dan kue keju karamel asin, dan aku jadi cewek yang paling bahagia. Wah, aku mengeluarkan air liur hanya dengan memikirkannya. Tapi kemudian kecintaanku pada makanan hampir membuatku kehilangan segalanya. Beginilah ceritanya. Jadi setelah insiden pretzel, bosku memecatku. Langsung, aku tahu. Hal ini membuatku tak punya pekerjaan dan akibatnya tak punya uang untuk membeli jajan yang enak. Sungguh menyedihkan. Suatu malam aku sedang bersantai di sofa, sambil menonton film dan melamun tentang makan triple coklat sundae. Lalu Jack, pacarku, duduk di sebelahku dengan semangkuk besar permen dan mulai bercerita tentang pesta ulang tahun rekan kerjanya. Permen. Aku mengambil segenggam dan mulai memasukkannya ke dalam mulutku. Terima kasih, Jack. Dia tahu jalan menuju hatiku. Di sela-sela mengunyah, aku tanya padanya, boleh kamu bawa pasanganmu? Aku mau ikut. Please. Dia mengangkat bahu dan berkata, tentu. Aku bertepuk tangan dengan kedua tanganku yang lengket. Pesta. Seru sekali, karena pesta berarti akan ada makanan dan banyak jenisnya. Segera setelah kami tiba di sana, aku langsung menuju ke meja prasmanan. OMG. Ini luar biasa. Ada sandwich, pizza kecil, dan salad kentang. Aku mengangkat seluruh piring dan mulai menyendok makanan ke dalam mulutku. Kemudian seorang cewek muncul di sebelahku sambil mengerutkan kening dan berkata, permisi.
Tolong, bisakah kamu tidak makan di luar piring itu? Dengan mulut penuh aku menjawab, oh, maaf, rasanya enak sekali. Lalu aku meletakkan kembali piring itu dan mengambil segenggam keripik kentang. Saat dia berjalan pergi, aku mendengar dia bergumam pelan. Rakus sekali. Akhirnya Jack meraih lenganku dan membawaku keluar dari sana. Dia merajuk dan hampir tak bisa menatap mataku, jadi aku bertanya padanya ada apa. Ada apa? Dia mendengus. Apa kamu perlu bertanya? Kamu duduk-duduk sepanjang hari sambil memakan segala sesuatu yang ada di lemari. Lalu saat aku mengajakmu ke pesta teman kerjaku, yang kamu lakukan cuma makan. Itu sangat memalukan. Ini membuatku kesal. Kurasa mungkin aku bisa lebih mengendalikan diri saat makan makanan pesta. Dan aku kira aku perlu cari kerja. Selain itu, punya uang berarti aku dapat membeli jajanan yang lebih enak. Dan aku tidak perlu terus-terusan mengkonsumsi makanan Jack. Jadi aku bekerja part-time di bioskop lokal, di counter popcorn. Bau popcorn yang manis dan mentega itu, aku sangat menyukainya. Aku tidak dapat menahannya. Benda itu ada di sana menatapku dengan segala kelengketan emasnya yang hangat. Jadi di sela-sela melayani pelanggan, aku diam-diam memasukkan beberapa ke dalam mulutku. Apa yang kamu lakukan? Jantungku berhenti berdetak ketika aku mendengar suara familiar di belakangku. Aku berbalik dan menatap muka dengan manajerku. Aku langsung menyangkal. Aku tidak melakukan apapun saat popcorn muncul keluar dari mulutku. Mereka meneriakiku dan menuduh aku memakan semua keuntungan mereka. Sungguh tidak adil. Jadi kalian bisa menebaknya, aku dipecat. Lagi. Aku tiba di rumah lebih awal dengan wajah berlinang air mata dan sekantong penuh camilan coklat favoritku untuk menghiburku. Jack menatapku dari sofa dan bertanya ada apa. Aku merosot ke sampingnya, menarik bungkus cokbar dan berkata, aku dipecat lagi. Mau bagaimana lagi? Popcorn itu terlalu enak. Apakah dunia ini harus begitu kejam? Lalu aku menggigit coklatnya. Enak. Jack menggelengkan kepalanya lalu menghela nafas dan berkata, Dani, akui saja, kerakusanmu lah yang membuatmu mendapat masalah. Jadi apa? Aku menikmati makan, itu saja. Itu tidak menyakiti siapapun. Aku menyelesaikan sebungkus cokbar dan mulai membuka bungkus berikutnya. Jack menggelengkan kepalanya lalu pergi. Terserah, aku tidak membutuhkan dukungannya karena aku memiliki coklat yang enak untuk menghiburku. Enak. Suatu hari, seperti hari-hari biasanya, aku mencari jajan di rumah, tetapi tidak ada lagi. Aku tidak punya uang, jadi aku tidak bisa pergi ke toko. Jadi aku menggunakan ponselku dan mencari video mukbang untuk menghabiskan waktu. Saat aku melihat dua cewek mengisi mulut mereka dengan kentang goreng yang dicelupkan ke dalam shake strawberry, aku punya ide. Tentu saja, kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Aku harus menjadi tukang mukbang. Aku bisa mendapatkan uang sambil melakukan apa yang aku sukai, memakan makanan. Itu kemenangan besar untukku. Untuk video pertama, ku buat sederhana saja. Hanya aku yang memakai kaos putih, ponselku sebagai kamera dan semangkuk besar spaghetti. Gilanya, orang-orang menontonnya dan mulai mengikutiku. Setelah beberapa video, popularitasku meningkat dan para penonton mulai menyumbangkan makanan dan uang kepadaku. Benar-benar gila. Namun seiring dengan hal tersebut muncullah permintaan video. Seperti makan 3 bak ayam goreng dan 10 piring nasi goreng yang dilumuri mayo. Makan semua makanan ini memang agak menantang. Suatu kali saat aku sedang bervideo makan hamburger, perutku mendapat jahitan dan harus berhenti. Seharusnya aku tidak makan pancake untuk sarapan lebih awal. Fansku kecewa karena aku hentikan tantangan dan aku merasa sangat tidak enak. Aku pikir jika aku ingin melakukan ini sebagai pekerjaanku, maka aku harus mulai berpuasa terlebih dahulu, sehingga aku bisa tampil sebaik mungkin untuk video tersebut. Wah, ini kerja keras. Suatu kali aku sangat lapar. Aku pergi ke lemari es dan mengendus keju. Namun ketika aku menyelesaikan sebuah tantangan, aku merasa sangat kenyang dan kembung sampai jadi mirip ikan buntal. Lalu ada rasa lelah. Aku sangat lelah. Aku tertidur pulas di bus menuju supermarket dan berakhir di kota aneh bermil-mil jauhnya. Aku harus menelpon Jack untuk datang menjemputku dan dia mengomel tentang hal itu sepanjang perjalanan pulang. Terlepas dari hal ini, aku terus melanjutkan video tersebut. Namun suatu hari seorang fans menantangku untuk melakukan tantangan besar, tantangan mie api. Jika kalian belum tahu apa ini, pada dasarnya ini adalah semangkuk besar mie paling pedas yang pernah ada. Aku menyesap mie-nya dan OMG, aku tidak bisa merasakan lidahku atau wajahku. Hidungku meler dan aku harus menjulurkan lidah untuk memastikan apakah lidahku masih ada. Ini terlalu berlebihan. Tidak mungkin aku bisa menahan hal ini lagi.
Jadi aku mengganti mangkuk dengan mie yang tidak pedas dan berpura-pura sedang makan yang pedas. Setelah itu aku mengedit videonya dan hey, menurutku aku berhasil memasukkannya dengan baik. Meskipun aku hanya makan 1 suapan makanan pedas, hal itu terus membuatku menderita. Perutku keroncongan dan lidahku masih terasa kebas. Aku berbaring di sofa dengan botol air panas menempel di perutku dan mengasihani diriku sendiri. Jack duduk di sebelahku dan menatapku dengan prihatin. Dani, kamu harus menghentikan video ini dan mencari pekerjaan nyata. Dengan lidahku yang bengkak, aku berhasil berkata, makan di video adalah pekerjaan nyata. Jack menggelengkan kepalanya. Kerakusan bukanlah hobi. Semua orang menertawakanmu. Hello. Aku dibayar untuk makan. Dan video-video ini membantu banyak orang yang kesepian di luar sana untuk ditemani saat makan. Mereka tertawa bersamaku, bukan menertawaiku. Astaga, Jack kadang-kadang sangat menyebalkan. Saat tantangan mie pedas dan tantangan makan serangga yang aneh, aku menggunakan cacing jeli yang dilapisi coklat dan bukan yang asli. Berpura-pura menjadi hal yang biasa bagiku. Tidak lama setelahnya artikel-artikel mulai beredar mengatakan aku tukang makan palsu. Postingan seperti, dia selalu berpura-pura dan pantas saja dia masih sehat, muncul di mana-mana. Setelah itu aku tidak punya pilihan selain makan secara live streaming. Banyak fansku yang mendorong hal ini, tapi ini adalah kerja keras. Tidak butuh waktu lama hingga berat badanku bertambah, dan dalam sebulan aku sudah menambah 2 ukuran baju, dan aku merasa sangat lemas. Suatu pagi ketika Jack melihatku mencari sesuatu di lemari pakaianku, apa saja untuk dipakai yang cocok untukku, dia menyarankan agar kami pergi jogging. Aku menetap jeans favoritku yang sekarang tidak bisa melewati pahaku dan setuju untuk pergi jogging. Aku sudah sampai di ujung blok, dan wah, panas sekali, dan aku tidak bisa bernafas. Aku sedang berjongkok sambil memegangi pagar untuk menopang ketika seorang wanita hamil lewat. Kamu sungguh inspirasi, berlari di usiamu dan setelah melahirkan. Bahkan tanpa yang satu ini, dia memegangi perutnya. Aku tak akan mampu mengatasinya. Apa? Apa dia mengira aku baru saja punya bayi dan aku sudah tua? Oh, bagus. Dan sekarang Jack pun tertawa terbahak-bahak. Aku merasa sedih. Apa aku benar-benar terlihat seburuk itu? Hal ini masih melekat dalam pikiranku. Jadi aku belanja online dan memesan beberapa pil penurun berat badan. Aku mulai meminumnya dan dalam seminggu aku mengalami jerawat parah, bau mulut, perut kembung, dan aku merasa seperti siput. Lalu suatu kali aku berada di dapur meminum pil ketika Jack masuk. Melihat apa yang aku lakukan, mengambilnya dari tanganku dan berkata, Dani, lihat dirimu. Kamu berantakan. Kamu harus menghentikan pilnya dan menghentikan videonya. Aku lebih marah daripada tawon yang diganggu, jadi aku merampas pil-pil itu darinya dan menendangnya keluar ruangan. Lalu aku berteriak, kamu tidak mengerti, tinggalkan aku sendiri. Jack tidak banyak bicara padaku setelah itu, dan aku melanjutkan aktivitas mukbangku. Tidak butuh waktu lama aku mencapai 100.000 subscriber. Untuk merayakannya aku live streaming. Dengan meja penuh dengan makanan favoritku, ayam goreng, pizza, donat, dan seterusnya. Aku sedang menjejali wajahku ketika aku merasa panas dan lengket dan ruangan mulai berputar. Aku berkata, aku merasa tidak enak badan. Lalu aku pingsan di tengah live streaming. Aku terbangun beberapa jam kemudian di rumah sakit dengan infus di lenganku. Dan seorang dokter berwajah serius menatapku. Mereka memberitahuku kolesterolku tinggi. Dan jika terus seperti ini, aku akan menderita diabetes dan pendarahan perut. Ya, begitulah. Aku menangis dan bersumpah bahwa aku akan membuat beberapa perubahan besar. Aku suka makan, itu tidak akan pernah berubah. Tetapi aku tidak bisa membuat video mukbang lagi. Sekarang, aku masih menikmati makanan, tetapi tidak lagi makan berlebihan. Oh, aku juga punya pekerjaan baru, bekerja di sebuah restoran. Dan hebatnya, aku berhasil menahan diri untuk tidak memakan semua makanan yang kelihatan lezat itu. Aku sedang dalam perjalanan menjadi versi diriku yang lucu dan percaya diri lagi. Dan mulai sekarang, jika aku senang, sedih, atau apapun, aku akan membicarakannya dengan Jack, alih-alih beralih ke makanan. Aku akan selalu menyukai makanan, tetapi aku rasa pada akhirnya aku menyadari bahwa aku mencintai kesehatanku. Dan juga Jack. Shh, jangan katakan itu padanya, itu akan membuatnya marah.